Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya berasal dari kelas 4C reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi pemerintahan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan. Secara umum, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, atau dengan kata lain lingkungan tempat organisme-organisme tinggal. Sedangkan logos yang artinya ilmu pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel dari Jerman pada tahun 1896. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga atau makhluk hidup. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem. Yang pertama itu ekosistem lingkungan fisik dan yang kedua itu ekosistem lingkungan sosial atau grafis. Ekosistem lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dalam lingkungan fisik. Lingkungan fisik dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Sedangkan ekosistem lingkungan sosial atau geografis, lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap lingkungan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi ada antara lain: 1. Lingkungan geografis, 2. Sumber daya dan kekayaan alam atau SDA, yang ketiga adalah penduduk, yang keempat adalah ideologi, yang kelima adalah sistem politik. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dibagi menjadi 7 aspek. Yang pertama itu letak negara dalam rotasi bola dunia, yang kedua itu bentuk daratan, yang ketiga itu bentuk air, yang keempat itu kesuburan tanah dan mineral, yang kelima itu iklim, dan yang keenam itu bentuk-bentuk fisik pembatasan negara, dan yang ketujuh itu ukuran wilayah negara. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor ekologi administrasi negara menurut Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian, faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi dibagi menjadi 8. Yang pertama itu faktor geografis. Faktor geografis adalah bentuk dan keadaan suatu negara saat mempengaruhi kehidupan bangsa dalam menyelenggarakan penyertaan dan keamanan. Dan yang kedua itu faktor penduduk. Faktor penduduk berpengaruh terhadap administrasi negara secara faktual, bahwa manusia atau penduduk dari segi jumlah maupun penyebarannya. Faktor penentu apa yang dapat dilakukan negara, dengan kata lain, manusia yang tinggal di suatu negara, baik secara objek ataupun sebagai objek, akan menentukan apa yang dilakukan untuk terselenggaranya pemerintahan yang mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan keamanan. Dan yang ketiga itu faktor kekayaan alam. Faktor kekayaan alam di bumi ini tidak merata atau tidak teratur. Perbedaan ini menyebabkan ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya dan dapat menimbulkan problema hubungan negara yang komprehensif. Yang keempat itu faktor ideologi. Faktor ideologi adalah pola dasar dan cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai suatu tujuan kelompok orang dalam kehidupan bangsa negara. Ideologi ini juga merupakan suatu hal mikrososial pemerintahan. Ideologi ini dapat dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dapat berpengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut di dalamnya. Yang kelima itu faktor politik. Seperti yang kita ketahui, pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya yang sulit ditemukan. Sistem politik suatu negara tentu saja mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya.
Yang keenam itu faktor ekonomi. Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan adalah dua ujung tali yang saling tarik-menarik antara bagian satu dengan bagian yang lain. Dan yang ketujuh itu faktor sosial budaya. Juga termasuk dalam sosial mikro pemerintahan yang paling besar memberikan impact dan kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya dalam suatu negara kemudian akan sangat nampak dari secara pemerintahan. Dan yang ke-8 itu faktor kekuatan militer atau pertahanan negara. Akan dikatakan kuat apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian terus menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.